Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atu Soleha. Nama saya Ramadan Amrul Ehsan. Nama saya Asrofi Aljawi. Nah, kami dari kelompok 4 dari kelas PAI 1C akan menjelaskan materi tentang Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja sih materi yang ada di dalam sub tersebut? Yang pertama itu bagaimana sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Dan yang kedua yaitu peran dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan. Nah, dan yang ketiga ada IPA Sains dan Teknologi Masa Depan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadan Amrul Ehsan. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai zaman modern, ternyata teman-teman banyak sekali mengalami perubahan. Masyarakat purba mulai dari 4 juta tahun sebelum Masehi sampai dengan 20.000 tahun sebelum Masehi banyak sekali mengalami perubahan dan peradaban teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat dari batu-batu, dari tulang-tulang hewan, dari tulang-tulang manusia. Dan tempat tinggalnya pun teman-teman bukan di rumah-rumah seperti sekarang, melainkan di gua-gua. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologinya telah berkembang pesat, mulai dari membuat alat-alat yang lebih canggih daripada zaman-zaman dahulu. Berdasarkan analisis Alvin Toffler, sejarah peradaban manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan perincian sebagai berikut. Gelombang yang pertama dari 8000 sebelum Masehi sampai dengan 1700 menggunakan baterai alamiah. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami, misalnya teman-teman seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan banyak lagi sebagai sumber kehidupannya. Pada zaman batu lama, Paleolitikum, kehidupan manusia banyak berada dalam gua-gua. Memasuki pada zaman batu baru, Neolitikum, mulai adanya pertanian menetap. Di mana-mana di seluruh dunia beralih lagi pada peradaban kuno, yaitu berburu dan mengumpulkan hasil alam ke usaha bercocok tanam. Manusia mengenal cara pengeringan dan pengasapan bahan makanan. Itu pada gelombang yang pertama. Pada gelombang yang kedua, yaitu mulai dari 1700 sampai dengan 1970, menggunakan energi fosil. Dengan ditemukan minyak bumi sebagai energi fosil, maka kebutuhan bahan bakar untuk berbagai mesin-mesin, pabrik, mobil, truk, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain dari waktu ke waktu terus meningkat teman-teman. Seperti kita ketahui bersama bahwa minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sekali pakai habis. Dan dengan demikian, guna kelestarian kehidupan manusia perlu segera dicari energi alternatif penggantinya dan yang ramah lingkungan. Oke, kita lanjut pada gelombang ketiga, yaitu dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, era informasi. Pada gelombang ketiga ini, manusia padat informasi, tapi tidak padat modal dan menghemat energi. Teknologi informasi berkembang setelah ditemukannya mesin punch card pada tahun 1890 oleh Hollerich sebagai dasar komputer. Era komputer dimulai ketika dibuat komputer pertama yang ukurannya sangat besar. Perkembangan IPA dan teknologi telah menghasilkan produk-produk seperti radio, televisi, recorder, telex radar, satelit komunikasi, HP, dan lain-lain. Alat-alat tersebut diatur penggunaannya agar tidak saling mengganggu. Pada gelombang ketiga ini, kita dapat menghemat energi dengan biaya yang murah dengan banyak informasi yang kita dapat dan kita peroleh. Oke,
kita lanjut lagi. Kita akan membahas pengembangan teknologi. Sifat manusia adalah selalu muncul keinginan lain bila keinginan yang satu telah terpenuhi, yaitu tidak pernah merasa puas. Demikian pula, setiap manusia tidak mau mengalami kesulitan dalam hidupnya. Inginnya segala sesuatu menjadi mudah. Penerapan sains dan teknologi pada dunia industri dibutuhkan guna mendorong kemajuan perekonomian Indonesia yang berbasis sains. Perkembangan teknologi di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat, tetapi untuk membuatnya menjadi produk yang dipakai masyarakat dan industri butuh entrepreneur yang paham teknologi. Indonesia perlu menciptakan banyak teknopreneur. Anak-anak muda perlu dikenalkan dengan entrepreneur yang inovatif. Ini dapat berhasil bila memasukkan unsur sains dan teknologi. Para entrepreneur inovatif dapat mencari solusi guna mengatasi masalah kelaparan, kemiskinan, hingga pemanasan global. Berikut beberapa contoh IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang pertama, bendungan air. Teknik modern, manusia dapat mengendalikan air sungai dengan mudah membuat bendungan. Saluran primer dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani dapat mengaliri sawahnya. Air dari bendungan dapat dipergunakan pula sebagai pembangkit tenaga listrik, sehingga orang dapat memperoleh kemudahan dan mendapat energi. Bendungan dapat digunakan juga untuk memelihara ikan dalam keramba, dibuat tempat rekreasi perahu dan lain-lain. Yang kedua, teknologi digital. Teknologi ini telah membawa perubahan kehidupan manusia yang cukup besar. Segala informasi, data, dan fakta dapat diringkas dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. Produk digital dapat diibaratkan dengan selembar dasi dan jam tangan. Pada saat kita mencari apapun, tidak memerlukan ruang, waktu, dan energi seperti masa sebelumnya, maka kita akan menggunakan teknologi digital. Yang ketiga, teknologi biofortifikasi. Teknologi biofortifikasi merupakan teknologi untuk memperkaya nilai nutrisi tanaman, pangan padi, jagung, dan kacang-kacangan. Teknologi ini pada tahun 2011 sedang dikembangkan di Amerika Latin dan Karibia melalui program AgroSalut. Sejak tahun 2007, program ini telah berhasil melepas 40 varietas hasil biofortifikasi, yaitu tanaman pangan yang mengandung lebih banyak kaya nutrisi. Contoh padi yang memiliki kandungan mineral besi Fe yang lebih besar telah dilepas di Bolivia. Kacang-kacangan yang kaya besi dan seng dilepas di Guatemala. Dan ubi jalar kaya vitamin A di Haiti. Teknologi biofortifikasi menggunakan teknik pembiakan tradisional. Selain hasil lebih tinggi, juga lebih tahan penyakit dan akan diusahakan toleran terhadap perubahan alam. Pengembangan teknologi biofortifikasi tanaman pangan pokok dilakukan guna mengatasi masalah rawan pangan di berbagai daerah, termasuk di Amerika Latin dan Karibia. Di dua negara ini, penyakit kekurangan besi tersebar luas sehingga mengganggu perkembangan mental anak dan menyebabkan kematian bayi yang baru lahir. Kekurangan mineral seng akan mengganggu pertumbuhan fisik anak dan kekurangan vitamin A menyebabkan kebutaan. Berbicara tentang parasut terbang, pasti semua orang sudah tahu apa sih parasut terbang itu. Parasut adalah suatu perangkat dari tekstil lembut yang digunakan untuk memperlambat gerakan suatu objek di atmosfer dengan menciptakan sertan atau drag. Parasut umumnya digunakan untuk memperlambat gerak turun seseorang atau suatu objek ke bumi. Parasut terbang biasa dipakai oleh orang-orang TNI yang turun dari kabin atau turun dari helikopter dengan loncat, kemudian dia setelah di udara
sebelum dia turun ke bumi pasti menurunkan atau mengeluarkan parachute-nya. Perkembangan teknologi pesawat terus berkembang di mana untuk keperluan perang maupun mata-mata. Ada pesawat siluman atau sulit dideteksi oleh radar. Lalu muncul pesawat tanpa awak. Nah, mulai tahun 2011 muncul pesawat tanpa awak yang menggunakan tenaga surya sebagai energi yang dibuat oleh Kinetic Zephyr. Apa sih pesawat Kinetic Zephyr itu? Zephyr adalah sebuah pesawat tanpa awak buatan Kinetic yang telah memecahkan rekor dunia karena mampu terbang non-stop selama 54 jam. Rekor ini mengungguli rekor terdahulu yaitu rekor pesawat tanpa awak Global Hawk buatan Northrop Grumman pada Maret 2001 yang mampu terbang selama 30 jam 24 menit. Yang nomor 6 yang selanjutnya yaitu informasi dan telekomunikasi. Berbicara tentang telekomunikasi, semua orang pasti tahu, ya kan? Informasi dan telekomunikasi sangat saling berkaitan. Nah, pada perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi sangat cepat, di mana komunikasi antar kota, negara menjadi sangat murah dan mudah. Komunikasi dapat dilakukan secara online and live pada saat itu juga. Demikian pula kejadian-kejadian di seluruh penjuru dunia ataupun bumi dapat diketahui oleh penduduk bumi lainnya di pelosok yang berbeda atau berlayar dalam waktu yang hampir sama. Semua ini akibat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat. Informasi dan telekomunikasi dapat kita ketahui dari suatu negara ke negara lain. Dari ujung kota sampai menurun desa, pasti tahu apa itu telekomunikasi dan apa itu informasi. Yang selanjutnya nomor 7 yaitu pendinginan karkas unggas. Berbicara tentang pendinginan karkas unggas, pada saat ini teknologi pendinginan karkas unggas memegang peranan penting agar daging ayam aman dikonsumsi, hemat energi dan air. Telah dibuat pabrik alat pendingin karkas unggas dengan menggunakan pendinginan udara atau air chilling yang penggunaannya sudah banyak di Eropa. Tip pendinginan udara sebagai tip yang mampu mengurangi kontaminasi silang, mempertahankan flavor alami produk, memperpanjang masa simpan, dan memberi hasil yang lebih banyak. Manfaat pendinginan karkas unggas yaitu apabila kita sudah memotong ayam, supaya ayam itu awet, maka didinginkanlah daging ayam tersebut supaya tidak cepat basi. Yang selanjutnya tentang yang C, peranan dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan. Apa sih peran dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan? Yang pertama yaitu peran IPA saat ini. Peran IPA pada saat ini sangat menonjol adalah masalah komputer. Uraian komputer ada pada bab selanjutnya mengenai pengembangan teknologi, khususnya pada teknologi informasi. Yang kedua yaitu dampak positif. Apa aja dampak positif pada peran dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan? Yang pertama yaitu pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian adanya bibit unggul, pupuk, obat-obatan, zat pengatur tumbuh, teknologi pengolahan yang tepat, dan lain-lain telah dapat meningkatkan produksi dan nilai jual produk pertanian. Pada nilai jual produk pertanian seperti padi, jagung, kedelai, tebu, tomat, kentang, bawang, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengolahan minyak. Pada pengolahan minyak, bumi semula dikenal dengan bensin. Kemudian keluar premium, lalu kita kenal dengan Pertamax. Pertamax lebih baik daripada premium karena mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga tidak cepat merusak mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut. Kemudian pada saat ini, ya, seperti yang kita kenal, keluar lagi yang namanya Pertalite. Pertalite itu di bawahnya Pertamax, ya, di atasnya bensin. Itu juga baik untuk kendaraan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang dampak negatif. Kita berbicara tentang masalah dampak positif, pasti ada yang namanya dampak negatif. Di samping dampak positif, penggunaan teknologi juga berdampak negatif. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman sayur dan tomat, cabai, kangkung, kubis, dan lain-lain akan membunuh hewan-hewan yang berguna lainnya dan mencemari tanah dan air. Kendaraan bermotor yang padat di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya
dan lain-lainnya, sehingga setiap hari macet, pembuangan sisa bahan bakarnya mencemari udara di jalan sehingga akan berdampak negatif pada kesehatan pemakaian jalan dan pemukiman di pinggir jalan. Selain itu juga ya bisa berdampak negatif pada atmosfer kita. Baiklah, masuk kepada materi ketiga, yaitu IPA, Sains, dan Teknologi Masa Depan. Nah, menurut Michio Kaku pada tahun 2011, beliau ini merupakan fisikawan Amerika yang berdaya Jepang. Nah, beliau ini mengingatkan bahwa sains dan teknologi merupakan mesin raksasa ekonomi modern dan penggerak utama pada peradaban manusia. Nah, akhir-akhir ini bidang teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti contohnya mikroelektronika, ilmu bahan, dan nanoteknologi. Pertama ada mikroelektronika. Apa sih mikroelektronika itu? Mikroelektronika adalah teknologi untuk membuat rangkaian dan alat listrik dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, mikroelektronika ini memiliki arti dalam bidang ilmu elektronika. Contoh mikroelektronika tersebut terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, handphone yang kita gunakan sehari-hari, remote TV, televisi, dan beberapa alat elektronika yang lainnya. Yang kedua yaitu ilmu bahan atau teknik material, yaitu ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang, yaitu bidang ilmu dan teknik. Ada unsur-unsur yang termaksud dalam ilmu ini, yaitu unsur fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil, dan listrik. Ilmu material juga mempelajari tentang teknik proses atau fabrikasi, yaitu pengecoran, pengelasan, dan lain-lain. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah mengembangkan nanoteknologi sejak tahun 2000-an. Nah, namun belum mampu mengkomersialkannya. Hal yang paling mendasar dalam penghambatan perkembangan teknologi nano ini adalah ketidakadaan alat pengukuran atau metrologi. Bambang Sumbianto, Kepala Pusat Inovasi LIPI, mengatakan bahwa sudah 13 tahun pengembangan nanoteknologi di Indonesia berjalan sehingga tetap yang dituju sekarang adalah komersialisasi produk nanomaterial berbasis dengan kegiatan riset. Ilmuwan saat ini sedang mengembangkan nanoteknologi untuk mesin diesel dengan gas buangan lebih bersih. Sekian dari presentasi kelompok 4. Saya Nisa Atau Soleha. Saya Ramadan Amarul Ehsan. Saya Asrofil Jawi. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan kata dan kesalahan kata. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.